Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara debug atau tracing kode program. Nah, jadi materi ini adalah materi penggayaan atau tambahan guna mendukung Anda dalam mempelajari bahasa C#. Ya. Nah, jadi cara tracing ini maksudnya seperti ini. Dapat Anda lihat tampilan saat ini, terdapat contoh coding dengan jumlah baris yang sedikit. Nah, di mana jumlah baris tersebut itu dimulai dari baris ke-13 dan selesainya di baris ke-23. Nah, dari jumlah baris yang sekian sedikit ini, jika saya jalankan programnya dan terdapat kesalahan, apakah kesalahan itu adalah kesalahan input nilai, yang seharusnya di input angka menjadi input string, atau yang lainnya, maka dapat dengan mudah kita mengetahui, oh, titik kesalahannya ada di sini. Kita salah input atau mungkin kita salah proses. Nah, berhubung jumlah barisnya sedikit. Bagaimana jika coding yang kita tuliskan ini, barisnya itu lumayan banyak? Misalnya jumlah baris tersebut mencapai ribuan baris. Nah, dalam ribuan baris tersebut, jika kita menjalankan programnya dan terjadi error di baris ke-500. Nah, maka kita akan kesulitan untuk menentukan apa pemicu dari kesalahan atau error yang terjadi pada baris ke-500 itu. Nah, jadi untuk bisa mempermudah Anda untuk mengetahui di mana sumber kesalahannya, maka kita dapat menggunakan cara debug atau tracing kode program. Oke, nah kita mulai. Nah, jadi dari tampilan ini yang Anda lihat, kalau saya menjalankan program, maka seperti biasa saya bisa menekan tombol start, atau dengan cara lain adalah debug, kemudian start debugging. Nah, itu adalah menjalankan program secara komplit. Jadi bukan untuk mentrace kode program. Nah, sekarang saya mau menjalankan program secara tracing, dengan debug atau tracing. Maka di sini program akan saya jalankan secara baris per baris atau line by line, baris per baris. Nah, maka yang harus saya lakukan adalah dapat dari menu debug, kemudian step into, atau shortcutnya adalah F11. Oke. Nah, jadi saya jalankan, saya pilih aja di sini dulu F11. Nah, maka Anda lihat ada warna kuning di baris kurawal pembuka pada static void main, di mana void main ini kan adalah main program utama. Jadi dia mulai startnya di sini. Udah? Nah, kemudian saya pilih lagi start F11 lagi, step into yang kedua. Maka dia langsung loncat ke baris berikutnya. Nah, deklarasi variabel ini, ini dia tidak masuk, tetapi ada di deklarasi. Nah, maka berikutnya dia akan masuk ke cetak console.write. Warna kuning. Dia akan memberikan highlight warna kuning pada perintah console.write A sama dengan. Nah, write line kuning ini, warna kuning ini artinya baris yang akan dijalankan. Baris yang akan dijalankan. Artinya dia belum jalan. Berikutnya akan dijalankan. Berarti perintah yang akan dijalankan berikutnya adalah console.write A sama dengan. Nah, jadi kalau sudah sampai di sini, harusnya dari coding ini dia sudah akan memunculkan hasil tampilannya. Tetapi tampilannya masih kosong. Nah, A sama dengan belum muncul. Karena akan dijalankan. Berarti belum kan? Akan. Berikutnya akan jalan. Oke. Nah, saya lanjut. Dan seterusnya, Anda bisa menekan F11. Atau dengan cara lain, Anda perhatikan di atas ini. Ada icon atau shortcut yang dia menuliskan juga step into F11. Nah, jadi saya menekan tombol F11 ini. Perhatikan. Saya tekan. Kita lihat. Nah, dia sudah muncul. A sama dengan sudah muncul. Baris kuningnya
dia akan masuk ke A sama dengan convert.toInt32 sama dengan dalam kurung console.readline warna kuning. Artinya baris ini adalah baris yang akan dijalankan. Ya. Nah, tapi belum dijalankan. Akan dijalankan. Berarti dia belum meminta user untuk menginput nilai. Oke, next. Saya F11 lagi. Nah, dia masuk kemari. Sudah muncul. Warna kuningnya hilang. Artinya, di sini dia sudah meminta user untuk menginput suatu nilai. Ya? Nah, saya akan menginput misalnya nilai 12. Saya enter. Nah, maka next. Warna kuningnya itu akan masuk ke console.write B sama dengan. Ya. Nah, sampai pada posisi ini, variabel A sudah ada nilainya. Saya mau mengetahui berapakah variabel A. Nah, dengan ada beberapa cara untuk bisa mengetahui berapa nilai dari variabel A. Cara pertama, ya, saya arahkan kursor ke variabel A. Nah, bisa Anda lihat, dia muncul pop-up. Ya, oke, saya perbesar. Nah, perhatikan, saya arahkan ke A. Nah, dia muncul ini. Berapakah A? 12. Ya. Nah, berapakah B hingga saat ini? Jika saya arahkan ke B, dia masih 0. Berapakah C? Masih 0. Berapakah hasil? Juga masih 0. Karena B, C, dan hasil masih belum ada nilai. Ya. Nah, itu cara pertama untuk mengetahui variabelnya. Cara kedua, kita dapat masuk ke menu bawah, namanya immediate window. Nah, misalnya saya menekan tanda tanya A, ya, saya enter. Dia muncul 12. Oke, saya perbesar ya. Tanda tanya B, masih 0. C, masih 0 juga. Hasil juga masih 0. Belum ada nilai. Ya. Oke. Nah, cara berikutnya lagi untuk mengetahui variabel-variabel ini. Kita dapat memunculkan nilai dari variabel tersebut dengan cara pin ke sampingnya. Artinya, dia tetap muncul. Caranya, saya arahkan ke variabel A, mau terserah dimanapun. Ya. Nah, saya perbesar. Saya arahkan ke A. Dia udah muncul pop-up-nya bahwa saat ini A adalah 12. Di sampingnya ada icon pin, jarum. Saya klik tanda jarumnya. Nah, dia udah muncul ke samping. Ini bisa geser, drag ke posisi yang kita inginkan. Berikutnya, B. Kita bisa pinkan. Kita drag. Berikutnya, C. Juga kita pinkan. Kita drag. Hasil. Nah, dengan cara ini, maka variabel-variabel yang ingin kita pantau, dia akan tetap muncul. Ya, dia akan tetap muncul. Jadi sehingga jika terjadi perubahan nilai pada variabel tersebut, maka di tampilan ini akan langsung berubah. Oke, nah sekarang saya lanjut lagi dengan step into. Nah, cetak B.2. Sorry, B sama dengan. Nah, tapi dia belum meminta input. Akan meminta input. Nah, lanjut F11. Nah, sampai di sini dia akan meminta input. Oke, saya mengisi misalnya minus 23. Enter. Nah, sekarang Anda perhatikan. Variabel B-nya sebelumnya 0, sekarang menjadi minus 23. Lanjut lagi. Ya, cetak C sama dengan. Tetapi belum meminta input. Akan meminta input. Akan.
berikutnya. Udah? Next. Nah, baru di sini dia akan meminta input. Misalnya saya mengisi nilai 41. Enter. Perhatikan C, dia sudah menjadi 41. Sebelumnya adalah 0. Nah, akan dilakukan itu adalah melakukan penjumlahan. A tambah B tambah C simpan ke hasil. Ya, oke. F11. Hasilnya adalah 30. Sebelumnya adalah 0. Sudah? Nah, lanjut lagi. Akan dilakukan adalah mencetak A tambah B tambah C sama dengan hasil. Next. F11. Maka, nah, sudah muncul. Ya, sesuai dengan warna ini. Baru kemudian, next. Read key. Nah, sampai di sini, dia meminta user untuk menekan sembarangan tombol untuk keluar. Setelah itu, baru akan melakukan eksekusi tutup kurung dari main program. Setelah itu, program selesai. Nah, jadi ini adalah cara-cara kita melakukan tracing kode program dengan menjalankan step by step. Ya, baris per baris. Oke, lanjut lagi. Yang Anda lihat ini, sebelumnya ini adalah cara kita melakukan step by step, baris per baris, untuk coding yang jumlah barisnya hanyalah 10 baris. Nah, kita kembali lagi ke awal, yang tadi ada saya sampaikan. Bagaimana kalau barisnya ada 1000 baris? Ya, nah, baris coding ada 1000 baris. Error ada baris ke 500. Ya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Anda menginginkan melakukan tracing baris per baris mulai dari baris 1, step into ke baris 2, step into ke baris 3, baris 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai dengan baris ke 500. Nah, saya yakin Anda tidak menginginkan kondisi tersebut. Ya. Nah, jadi apabila terjadi kondisi mirip seperti ini, maka ada caranya. Perhatikan. Nah, menginput A, cetak A, input A. Cetak B, input B. Cetak C, input C. Sekarang yang saya inginkan, saya maunya program menjalankan mulai dari baris pertama sampai dengan input C. Setelah selesai nilai C di input, udah, baru dia akan langsung berhenti sejenak kode programnya. Baru nanti kita akan melakukan tracing baris per baris, mulai dari perhitungan hasil ini. Ya, nah saya akan melakukan saya akan menjalankan programnya dulu dari awal, jalankan seperti biasa, ya, dengan F5 atau tombol start. Sampai dia mencapai posisi hasil sama dengan A tambah B tambah C, program langsung pause. Ya, aplikasi ini langsung pause. Jadi eksekusinya akan beralih ke eksekusi step into. Jadi kita bisa melakukan tracing mulai dari baris ke-20. Nah, caranya, ya. Pastikan kursor ini ada di posisi baris yang ingin kita hentikan. Ya, terserah mau dimanapun. Pokoknya dia berada di barisnya tersebut. Setelah itu, masuk ke menu debug. Kemudian pilih menu yang namanya toggle breakpoint atau F9. Saya pilih. Nah, maka dia akan memunculkan baris dengan warna coklat. Nah, setelah itu, udah, kita jalankan coding seperti biasa, F5. Nggak perlu F11. Ya. Jalankan coding seperti biasa, F5. Oke, nah sampai di sini, udah, kita input seperti biasa. Nah,
Jadi saat kita jalankan, nah di sini kan ada nampak value from last debug session. Kita bisa reset. Ya. Oh, biarin aja nanti auto terreset. Ya, nanti kita lihat. Saya menginput misalnya agak berbeda ya. 90, 75, minus 25. Enter. Nah, perhatikan dia udah auto berubah. Nah, begitu C saya enter, otomatis program akan pause. Dia nggak stop, ya, bukan berhenti total ya, tapi dia akan pause. Dia langsung switch ke mode step into. Ya. Nah, perhatikan di baris yang sudah kita berikan breakpoint. Ya, dia menjadi warna kuning. Artinya baris ini akan dijalankan. Nah, bisa Anda lihat A 90, B 75, C adalah minus 25. Nah, sampai pada posisi ini, barulah kita melakukan step into. 1, 2. Cetak. Kemudian, read key, tekan sembarang tombol, selesai. Ya. Nah, cara lain memberikan breakpoint atau menghilangkan breakpoint. Perhatikan di depan breakpoint ini, ada bulatan hitam di depan. Kita klik aja bulatan hitam itu. Hilang. Klik lagi. Muncul. Udah? Klik lagi. Hilang. Oke. Nah, saya ubah lagi sedikit. Oke. Nah, saya berikan breakpoint di A++. Saya jalankan step biasa. Ya. Bukan F11, tapi F5. Oke, saya input. Misalnya di sini 11, 9, 2. Nah, otomatis dia akan berhenti di baris A++. Warna kuning, berarti akan dijalankan kan? Nah, saya step into. A++ berarti A ditambah 1. Dia menjadi 12. Minus B, kurangi 1. Dia menjadi 8. C-nya berapa? 2. C sama dengan C dikali 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Berapakah hasil? 12 tambah 8 tambah 4. 24. Jalan, cetak. Inilah hasilnya. Next. Tunggu read key. Tekan sembarang tombol. Tutup kurawal. Selesai. Ya. Nah, untuk hilangkan breakpoint, tekan bulatan hitam di depan. Atau dengan F9. Ya. Nah, ini adalah cara kita melakukan debugging. Ya. Dengan step by step, bukan mulai dari awal, tetapi mulai dari pertengahan coding. Ya. Oke. Nah, sedikit lagi tambahan yang berkaitan dengan tracing kode program ini. Ya. Nah, kalau misalnya dari coding program ini, ya, contohnya, atau saya mengubah sedikit. Oke, kita lihat. Nah, dia mencetak apa yang kita input. Di mana A adalah karakter char A besar, B adalah char karakter angka 5, dan C adalah karakter dolar. Nah, saya ubah lagi. A ini saya konversikan menjadi byte dengan cara casting. Begitu juga dengan B.
dan C. Kita lihat. Maka, dia akan memunculkan hasil ini. Ya, oke, ini saya hapus saja, karena nggak berkaitan lagi. Nah, dia akan memunculkan A besar, kode ASCII-nya adalah 65. Angka 5, kode ASCII-nya adalah 53. Tanda dolar, kode ASCII-nya adalah 36. Sekarang pertanyaan saya, ya, berapakah kode ASCII tanda atau karakter kali bintang? Ya, berapakah kode ASCII dari karakter tanda seru? Berapakah kode ASCII dari karakter lebih besar? Nah, apakah Anda sedang mencari di Google berapakah kode ASCII itu? Nah, untuk mengetahui kode ASCII, Anda tidak perlu mencari ke Google atau mungkin buku-buku panduan yang lainnya atau daftar kode ASCII, ya. Nah, sekarang perhatikan. Saya bisa menggunakan cara dari menu View, oke, kemudian cari yang namanya Command Window. Oke, cari yang namanya Command Window. Saya pilih. Nah, dia akan muncul Command Window ini. Nah, saya perbesar. Nah, perhatikan. Tanda tanya, kutip tunggal, A, kutip tunggal. Saya enter. A adalah 65. Tanda tanya, kutip tunggal, 5. 5 itu, kode ASCII-nya adalah 53. Tanda tanya, A, tadi berapa? Dolar ya? Oke, sorry. 36. Cocok? Nah, ke pertanyaan saya. Berapakah kode ASCII dari kali bintang? 42. Berapakah kode ASCII dari tanda seru? 33. Berapakah kode ASCII dari tanda lebih besar? 62. Nah, apakah itu benar? Coba kita tes. Saya ubah. Ini menjadi tanda bintang, ini menjadi tanda seru, dan ini menjadi lebih besar. Oke, saya jalankan. Nah, cocok? Nah, jadi dengan cara ini, Anda dapat mengetahui kode ASCII ya, dari suatu karakter. Nah, demikian penjelasan dari bahan tambahan yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan debug atau tracing kode program di dalam Visual C#. Terima kasih.